Selamat datang kembali di podcast Jadi Gini bersama dengan aku Nuri dan Halo, aku Syafa. yeay. Di hari yang cerah ini kita mau ngobrolin topik apa nih, Syaf? Oke, jadi gini. It's hard enough keeping up with myself. Jadi gini nih, Nuh. Aku mau memulai podcast kita dengan sedikit kabar pribadi. Hari ini aku bakal ujian akhir kelas Mandarin nih, Nuh. Oh my god, bakal gimana ujiannya, Syaf? Jadi rencananya ujiannya yang akhir ini bakal terdiri dari sekitar 50 soal tertulis dan pengerjaannya alhamdulillahnya itu open book gitu ya. Semoga lancar lah ya, Nuh ya. Amin 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 amin. Ya, Terus sayangnya Nuri tidak saya seperti aku yang lagi slow-slownya teman-teman. Jadi dia sibuk dan nggak bisa ikut ujian juga. Ya kan ya, Nu? iya, aku nggak bisa ikut dari minggu ketiga, Syaf. Sedih banget. Kenapa, Nu, kira-kira? Ada 3 alasan sih. Yang pertama adalah karena aku adalah orang yang harus menyambung hidup di pekerjaan, aku sibuk. Terus yang kedua, kan lesnya tuh 5 kali seminggu nih, seperti yang pernah kita omongin di podcast sebelumnya. Dan 5 kali Mhm, seminggu itu merupakan komitmen yang cukup gede, dan di mana aku tuh mhm. nggak ada kapasitas mentalnya. Apalagi kan setelah kerja, habis itu malam-malam les, itu tuh ya capek, bisa dibilang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah aku kan pernah ikut les yang sampai HSK 3 dan level yang sekarang aku ikutin ini, review kembali HSK 1 buat aku. Jadi aku dengan jadwal yang kayak gini, aku tuh kadang ngerasa kayak 5 kali seminggu untuk nge-review kelas yang aku sebenarnya sudah pernah ikut. Tapi kan mungkin kalau dipikir-pikir agak sayang juga ya uangnya, aku udah bayar untuk ikut les. Dan ada hal-hal baru juga yang aku pelajarin, yang sebelumnya tuh aku nggak tahu gitu kan. Jadi jadi aku kan pernah mikir apakah ini tuh sebenarnya sia-sia ya aku, ikut ini lagi gitu kan. Apalagi aku juga ngerasa kayak ya tadi tuh capek, kurang enjoy. Jadi daripada aku kecapean dan rugi waktu dan tenaga lebih tepatnya, aku memutuskan untuk berhenti. Itu sih, Syah. Iya, jadi jatuhnya kalau misalnya lanjut terus malah sunk cost fallacy ya, Nu ya? Mhm. Jadi, apa itu sunk cost fallacy? Jadi, sunk cost fallacy itu adalah kesalahan cara berpikir di mana kita meneruskan sesuatu yang akhirnya bakal merugikan kita karena kita menganggap telah menginvestasikan banyak sumber daya ke hal tersebut. Oh, jadi sederhananya tuh kayak misalnya nih, kita tuh ngelanjutin sesuatu yang kita tuh udah investasi banyak waktu dan tenaga. Tapi itu tiba-tiba entah itu proyek, hubungan pertemanan, atau pacaran, atau apa itu gagal di tengah jalan, atau nggak worth it. Tapi kita tetap maksain diri buat lanjut karena kita ngerasa sayang. Ah, sayang banget kita udah effort banyak, udah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, uang untuk proyek ini. Kan kalau nggak dilanjutin kan eman-eman gitu ya. Nah, itu namanya sunk cost fallacy. Ya, benar Padahal tuh banget. sebenarnya, oh iya sorry ya Chef, sebenarnya itu menurut banyak orang, nggak apa-apa kita itu berhenti kalau merasa itu tuh nggak worth it. Nggak apa-apa walaupun dengan, apa sih namanya, resource, sumber daya yang udah kita pakai itu, kita alokasikan itu gede, itu nggak apa-apa banget buat berhenti kalau emang di tengah-tengah itu, ya udah gagal, gitu sih, Syaf. Ya, benar banget. Ini nggak cuma applicable ke individu aja ya, tapi juga bisa sampai ke level organisasi atau bahkan negara, kayak gitu. Nah, kira-kira kamu punya pengalaman apa nih, No? Atau kamu punya insight apa dari pekerjaanmu, pengalamanmu sebagai pekerja, atau mungkin pengalaman hidup sebagai manusia biasa gitu terkait sunk cost fallacy?
Kalau pengalaman pekerjaan, aku sebenarnya ada non disclosure agreement ya, tapi intinya adalah ini sepertinya banyak orang yang pernah ngalamin juga. Jadi perusahaanku itu tuh lagi mencoba untuk lah, mempopularisasikan produk barunya gitu kan. Dia lagi launching, terus dia tuh pengen produknya ini dikenal banyak orang. Mmm. Nah, dia habis itu kan jor-joran, jor-joran Oh, kampanye, habis itu ngasih banyak duit buat bayar, iklan, terus bayar, untuk Google gitu-gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tuh ternyata campaign-nya kurang sukses. Tapi karena kita ngerasa tuh, eman-eman banget, kita udah ngabisin banyak duit, terutama duit dan tenaga untuk mempopulerkan produk ini, ya udah kita lanjut aja gitu sampai beberapa saat, tapi intinya adalah nggak berhasil, guys. Karena nggak berhasil ya udah, akhirnya eventually eventually itu apa, Syaf? akhirnya Iya betul, akhirnya produknya pun di-stop, sedih gitu banget sih. ya. Mhm Kalau Syafa ada pengalaman nggak kalau di kerjaan? Ya nih, jadi, seperti yang kita udah sempat ngomong juga ya di episode pertama kita, aku habis resign dari kerjaanku yang lama gitu. Dan, beberapa hari setelah aku resign tuh aku lihat di Twitter sih kayak ada orang yang bilang kayak gini, "Aku nggak menyesal untuk resign, tapi aku sedih belum bisa dapat ganti." Dia bilang kayak gitu, dan aku Mmm, juga mhm merasakan hal yang sama, aku nggak merasa mhm. menyesal karena sejujurnya pekerjaanku yang sebelumnya itu sangat, eee, stressful banget, kayak bener-bener bikin stres banget karena, kerjanya itu dengan skeleton crew. Jadi cuma kayak hanya 2 3 orang yang benar-benar dibutuhkan untuk perusahaan itu bisa berfungsi doang aja, nggak ada tim gede Oh, yang kita terus kerja bareng, yang terus bisa saling, apa namanya, mengisi kekurangan masing-masing dan meningkatkan kelebihan satu sama lain gitu tuh nggak ada gitu. aduh, Jadi, wah, banyak juga tekanan waktu, harus selesai ini, harus selesai itu, padahal kita nggak dapat arahan yang membangun atau nggak arahannya tuh tidak, cukup substansial untuk meringankan pekerjaan kita gitu loh, kayak banyak yang kita mhm, harus benar-benar apa namanya, mencari tahu sendiri gimana nih cara kita mengimplementasikan, ide A yang dimau atau menyelesaikan masalah B dari, apa namanya, dari produk di perusahaan tersebut, kayak gitu, sehingga produknya menjadi lebih baik gitu ya. Dan kayaknya ini yang satu lagi itu juga alasan lain adalah, mungkin Nuri juga bisa relate atau teman-teman juga bisa relate, saran yang mengutamakan kualitas tuh selalu ditolak karena mengutamakan waktu delivery gitu. bener banget. Iya iya, bisa relate banget ini, anjay anjay. Iya, jadi kayak, apa namanya, eee gimana ya teman-teman, bukannya aku anti kapitalis atau gimana gitu tuh bukan, tapi kayak, kalau misalnya kalian mempekerjakan seseorang ya tolong dimanusiakan gitulah pekerjanya, jangan sampai Betul, mengutamakan profit di atas segalanya gitu loh. Pokoknya harus ini, harus mhm, itu di, suatu dengan tenggat waktu yang sangat pendek kayak gitu. Ya memang kita kayak kita harus apa namanya, memperhatikan kualitas produknya juga, jangan terus kayak fitur baru, tapi gimana caranya kita, eee, memastikan bahwa fitur yang ada, produk yang ada itu adalah produk terbaik yang bisa dihasilkan perusahaan dan bet bisa dinikmati oleh customer, kayak gitu ya, Nu, ya? yoi, mhm. Kamu ngomong-ngomongin soal produk baru, fitur baru, aku jadi keingetan nih, karena Mhm, kita kan topiknya song cost fallacy ya. mhm. Ini ada kejadian di Nintendo. Oh, Nah, kalian, tahu Pokemon kan? tahu Pocket tahu. Monster, game yang populer Pikachu gitu. Dulu waktu zaman-zaman masih Switch baru rilis, Nintendo Switch, itu si Pokemon Company ini buru-buru banget ngeluarin game. Mmm, Terus karena dengan deadline dan segala macam itu, hasilnya jelek banget.
dikomplain banyak banget pemain pemain, pelanggan gitu tuh banyak banget yang komplain. Kayak mereka tuh bilang, "Apa sih ini pasti perusahaan utamain deadline, tapi hasilnya jelek, nggak diperhatiin segala macam." Terus habis itu banyak juga dari mereka yang bilang, "Padahal tuh nggak apa-apa banget loh kalau kalian tuh hasilnya lama, kalian tuh bikinnya lama tapi hasilnya bagus. Daripada buru-buru ngejar deadline tapi hasilnya tuh kayak nggak bisa dinikmati sama sekali." Itu kan juga jadi ujung-ujungnya rugi juga kan Nintendonya, udah reputasinya turun, terus habis itu orang-orang jadi ini, gitu. Ya, itu beda banget ya sama, siapa developernya Hollow Knight itu loh, kamu tahu nggak? Kayak dia tuh, game yang itu tuh adalah game platformer gitu, dan memang disukai gitu sama, komunitas gamers, dan mereka ngerilis, apa namanya, versi keduanya mereka, apa sih, kayak edisi kedua dari gamenya itu, lama banget. Kayak tim Cherry itu tuh Mhm. bilang kayak, mereka lagi in development, bentar belum jadi, kayak gitu. Itu karena mereka Mhm. bilang, mereka seneng banget ketika mereka ngedevelop itu tuh mereka, mendevelop dengan passion dan dengan bahagia gitu. Jadi, hasil Wah, akhirnya juga bagus, hasil akhirnya tuh kualitasnya maksimal dari apa yang mereka bisa deliver, dan juga kualitas maksimal yang bisa di-enjoy, bisa dinikmati oleh pembeli dan pemain gamenya, kayak gitu. wih, berarti dia peduli banget ya sama kualitas gamenya dan para enjoyer-nya tuh juga pasti seneng kalau gamenya tuh dibikin dengan penuh kasih sayang dan Mhm. perhatian, Iya, bener gitu. banget. Kayak nggak cuma peduli dengan apa namanya, kualitas dan kebahagiaan dari, apa namanya, konsumennya aja, tapi juga kebahagiaan dari developernya, karena mereka bilang, "Oh, kami nggak mau nge-push, developer kami, terlalu terlalu, apa namanya, terlalu keras," kayak gitu. Mereka juga harus Wih, enjoy, kayak gitu. wah, sangat memanusiakan manusia ya. Mhm. Itu padahal cukup langka loh di dunia gaming, aku denger-denger tuh katanya banyak developer yang, sangat di-push gitu ya sama atasan mereka untuk segera menghasilkan entah fitur baru, produk baru, atau update-update gitu. Bener nggak sih, Syaf? Iya, bener banget. Banyak yang developer yang di-push untuk, apa namanya, mendeliver produk itu, dan, juga kadang mereka apa ya, dikasih standar yang enggak kayak menurutku ya sebagai konsumennya, walaupun aku bukan gamer yang kayak, apa namanya, hobi banget gitu, tapi kan aku sering melihat orang yang main game gitu kan, dan menurut aku reaksi reaksi orang-orang yang suka main game tuh kayak, mmm misalnya nih ya, standar dari, apa namanya, Mhm. atasan tuh mereka bilang, "Oh, aku mau game yang kayak realistis banget," gitu. Padahal orang Mhm. yang kita mau itu bukan realistisnya, karena kita kan nggak kita nggak main game buat nonton film kan sebenarnya. Kayak Mhm. Mhm. kita mau main gamenya gitu loh. Jadi kayak gameplay-nya tuh harus bagus gitu kan. Nah, Iya. kayak itu tuh itulah standar yang bisa dilihat, karena kan kalau visual, ya stakeholder-nya, investornya kan mereka kan bisa langsung lihat kan, oh kelihatan bagus kayak gitu. Mungkin mereka nggak ngerti tentang gameplay dan sebagainya. Jadi standar-standar yang mereka, terapkan atau kayak impose tuh apa? Impose tuh apa, Impulse. Impose kayak, the standards that they impose upon the Oh, developers, impulse. ya impose. Oh, ya Kayak standar yang mereka terapkan. mhm, 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 kayak yang standar yang ditetapkan oleh, apa namanya, stakeholder orang-orang bisnisnya itu tuh tidak kongruen dengan apa yang di-expect oleh, customer aslinya gitu loh. Karena mungkin Iya. kayak kualitas gameplay kan sulit ya kalau dilihat dari KPI, mereka Mhm. nggak bisa menilai dari angkanya gitu. Jadi ya Iya. yang sengsara juga developer-nya, soalnya kalau misalnya ada bug atau apa kayak gitu di gameplay, kan yang bakal diprotes developer-nya, kan, "Ini developer-nya Developer-nya. nggak bener." Iya, iya, mesti kayak Iya. gitu. Kasihan ya developer-nya. Mhm, kasihan para pekerja itu memang. Iya. Terus ngomongin soal pekerja nih,
Terus gimana nih kalau, soal negara? Karena tadi kita tuh udah bahas di level organisasi ya, Chef, ya. Jadi kalau di Mhm. negara menurutmu gimana nih? Waduh, kalau topik berat terus aku gitu ya, Nu, ya? Yoi, yoi. Enggak. Eee, jadi misalnya nih ya, ada suatu negara, kita nggak usah menyebut namanya kali ya, tapi misalnya ada suatu negara nih, Nu, negaranya itu, eee, menera punya suatu program yang namanya katakanlah MBG, Oke. program fiktif ya, kan. Program fiktif program fiktif, Kesamaan oke. nama kan mungkin, tapi ini tidak ada true story-nya, Oh iya, oke oke, lanjut lanjut lanjut. Terus? gitu. Eee, dan biayanya tuh gede gitu ya. Biayanya itu Heeh. menyaingi perang Amerika dengan Iran. Kira-kira kalau nggak salah kemarin aku pernah lihat reportnya itu, biaya 1 hari perang di Iran, seenggaknya di awal kemarin sih waktu mereka masih lempar-lemparan misil, itu Mhm. biayanya 1 hari di, perang Amerika dan Iran sama dengan 3 sampai 4 hari, biaya MBG ini. Oh my God, gede banget ya. Maksudnya kayak MBG ini program apakah dia sehingga perharinya aja tuh bisa menyaingi program perang, yang mana perang ini tuh terkenal gede gitu ya kan, Chef, ya? Mhm mhm. Ya, katakanlah program ini tuh menyediakan makan siang gratis bagi, eee, orang-orang yang membutuhkan lah katanya. Karena targetnya pertama dibilang, oh, apa namanya, anak sekolah dan ibu menyusui, untuk mencegah stunting katanya kayak gitu. Tapi akhirnya juga kayak meluas karena aku kemarin sempet lihat ya, agak agak Gimana apa nih? namanya, anekdot sedikit, tapi aku sempet lihat ada yang bagi-bagi MBG di alun-alun Kulon Progo Hah? ya kalau nggak salah. Hah? Alun-alun Kulon Progo? Heeh, alun Kulon Kok Progo. supaya apa? Nggak Kenapa ngerti. kenapa kenapa jadi targetnya masyarakat luas gitu? Ini ceritanya pembagian buka puasa gitu kah? Makan siang ceritanya. Oh, makan siang, tapi kok kayak Iya, kamu tahu nggak sih volunteer-volunteer yang bagi-bagi makanan buat pengendara waktu buka puasa di pinggir jalan gitu? mhm. Ya biasanya kan kayak gitu ya kayak gitu juga nggak sih? Jadinya kok kok jadi kayak gitu? Nah, itulah nggak tahu deh pokoknya, implementasi dari program ini tuh sangat sembrono, banyak. Katakanlah ya, ini tidak tidak ngomongin, apa namanya, suatu negara khusus gitu, tapi katakanlah implementasinya tuh sangat sembrono. Kayak Waduh, misalnya ada, eee, ada kesalahan ketika, apa namanya, penerapan, health code itu apa kalau di Indonesia namanya? Kode kode kesehatan. etik kode etik kesehatan gitu kali ya? Kode etik kesehatan, sehingga menyebabkan keracunan karena ada kontaminasi di makanannya itu. Itu ya. Waduh, Kemudian juga makanannya mubazir karena tiap anak porsinya beda-beda, yang tahu seberapa besar anak porsinya itu kan ya orang tuanya atau mungkin ada yang iya, picky, jadi nggak heeh, dimakan, ya kan, mhm, kayak gitu. Jadi mhm. makanannya tuh banyak yang mubazir gitu. Terus habis itu, kemudian ketika didistribusikan ke anak-anaknya, negara ini memilih bukan menggunakan infrastruktur yang ada atau membantu Oke, sekolah membangun infrastruktur yang memadai sehingga mereka bisa menyediakan makanan itu, tapi mereka tapi malah, memilih untuk membuka badan-badan baru gitulah, katakanlah namanya oh SPPG. oh, SPPG. Iya, I katakanlah see I ya. see. Iya, katakanlah katakanlah. Iya Hypothetically gitu ya? iya, hypothetically gitu kan, mmm Nah, kemudian pemilik SPPG-nya ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan, pemerintahan atau sanak saudaranya gitu ya. Jadi banyak kasus nepotisme gitu dalam implementasi program ini, kayak gitu kan. Ih, oke. Kalau Dan korupsi juga ada nggak menurut kamu? iya, jelas dong. Nah ini nih, kayak termasuk karena, anggaran dari MBG, program fiksi ini itu sangat besar gitu ya,
negara tersebut, bukan kita, negara Oh iya, tersebut harus memotong anggaran untuk sektor-sektor yang vital nih, No. Dan apakah nanti aduh, kemudian pemotongannya 100% masuk ke, implementasi programnya kita nggak tahu ya. Jadi kayak mereka memotong sektor penanggulangan bencana, aduh, memotong terus sektor, apa namanya, eee, pendidikan yang benar-benar pendidikan ya, seperti misalnya tentang wih, gaji guru atau renovasi sekolah, kayak gitu. padahal penting banget ya itu. Bener, penting banget, kayak gitu kan. Nah, apabila ternyata suatu programnya dengan biaya yang sangat besar ini implementasinya sangat sembrono gitu ya, sehingga kan menjadi rugi toh, apa namanya, Mhm, hasil akhirnya belum tentu tercapai, tapi sudah ada banyak, kerugian ketika kita dalam proses implementasinya tersebut gitu ya. Eee Nah, ini kalau misalnya dilanjut terus, ada indikasi menurutku, kalau misalnya ada mhm, program program fiktif ini benar-benar ada, menurutku ini adalah sebuah indikasi bahwa, ya kalau dilanjut terus tuh bisa-bisa sunk cost fallacy gitu, no. iya, fallacy. Jadi kayak kita udah rugi besar, tapi tambah rugi lagi ke depannya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak, eee, kalau misalnya kemudian kan mungkin kalau misalnya orang-orang gitu ya yang mengusulkan, apa namanya, program ini gitu berpikir, "Oh udah investasi banyak nih," kayak misalnya, "Kalau nggak lanjut nanti sayang banget," kayak gitu kan. Ya investasi uangnya itu tidak sebanding dengan investasi uangnya dan prospek, apa namanya, prospek tercapainya tujuan itu tidak sebanding dengan kerugian dalam proses implementasinya, kayak gitu. Jadi Bener memang, banget. apa namanya, organisasi atau negara yang apabila ada suatu negara yang memiliki program seperti ini, mereka harus apa namanya, kembali, apa namanya, eligibilitas dari atau profitability atau apa namanya ya, Keuntungan, prospek Keun keuntungan gitu. prospek keuntungan dari, program tersebut. Prospek untuk keuntungan untuk kita sebagai negara bukan kita, untuk negara tersebut, apa, penduduk negara tersebut loh ya, bukan bukan untuk orang-orang yang kebagian kue. Aduh, bener banget nih. Kan apalagi ya, aku dengar banyak kasus keracunan gitu-gitu juga ya. Terus habis itu ada Mhm, harga-harga yang di-markup iya dan segala bener, macam prakteknya di masyarakat, masyarakat mhm. negara fiktif itu, gitu. Iya, benar, gitu. Markup harga, terus markup jumlah juga. Jadi misalnya mereka Oh di iya? nota iya, jadi kayak misalnya di nota mereka, beli 300 donat. Jadi makanannya juga belum tentu bergizi, walaupun namanya tuh makanan bergizi, tapi kayak, apa namanya, makanannya sendiri tuh belum tentu bergizi, teman-teman. Kayak kemarin aku lihat itu mereka pesen donat, 250 atau berapa, tapi mintanya dibulatin jadi 300 kayak gitu. Apa sih? Aneh Iya. banget. Terus habis itu apa nggak mubazir? Iya, nggak tahu juga ya, kan soalnya banyak juga tuh foto-foto, apa, ibu gurunya harus bersihin ompreng MBG-nya itu. Oh, kok ada foto ya? Mungkin AI generated kali ya? Ini kan Iya, program ya fiksi genre. ya. Iya. Mungkin kayak ini film ada-adaan gitu kali ya? Oh, iya kali ya. Oh oh, tapi mungkin serius dikit sih, Anu, kamu kamu kan punya, apa namanya, ponakan ya, Heeh. kira-kira Terus kira-kira gimana pengalaman ponakanmu? kalau ponakanku tuh biasanya dibawa pulang sih makanannya, dan Mhm. kebetulan aja karena SPBG-nya nggak benar, untuk di negaraku ya, di negaraku, salah, di daerahku, itu tuh jadi kadang makanannya tuh beberapa nggak bisa dimakan, Oh, beberapa. Jadi misalnya dikasih, kacang-kacangan yang mungkin udah kelihatan layu, mmm, atau dikasih kayak pokoknya tuh dibungkusin plastik gitu loh, Syaf. mmm, Jadi bukan kayak makan siang, tapi lebih kayak snack-snack-an. Terus snack kadang-kadang rapat. tuh iya, terus kadang nasinya tuh juga keras atau nggak bisa dimakan gitu.
Tapi syukurnya sih akhir-akhir ini kata kakak aku, udah lumayan menunya, udah not bad lah. Mungkin udah dapet, reminder atau apa. Ya, untungnya masih ada kesadarannya gitu ya, mungkin masih ada yang protes atau mungkin ada inspeksi atau gimana. Ya harapannya semua seperti itu ya, semua menjadi lebih baik kayak gitu dan, implementasinya ya selaras dengan, investasi uang yang sudah, masuk ke dalam program tersebut kayak gitu. Mhm. Nah, Nui, kamu punya Apa? kayak kita udah bahas yang berat-berat, kamu punya nggak cerita, personal yang mungkin lebih, ringan kayak gitu? Sunk cost fallacy ya Mas Mhm topiknya? mhm. Ada, tapi ini sederhana banget. Jadi waktu itu aku punya motor. Dia ini usianya udah lebih dari 10 tahun Mhm. dan dia tuh udah jauh banget perginya nyampe kamu tahu nggak sih meteran yang di, motor itu, yang Mhm. bisa nunjukin berapa kilometer itu tuh nyampe riset, Berarti sampai ke riset udah di saking atas jauhnya. batasnya. Iya, saking jauhnya tuh udah ke riset. Terus habis itu tuh di masa akhir-akhir hidupnya, kita tuh harus ngeservisin dia setiap bulan, Syaf. Jadi setiap Mmm. bulan tuh kita ngeluarin uang 200.000 buat ngeservis si motor ini karena selalu ada aja masalahnya. Entah itu lampunya mati, habis itu klaksonnya juga rusak, habis itu lampu sennya mati, terus, kamu tahu nggak sih tangki bensinnya itu yang nunjukin, itu dia full atau enggak, itu juga mati. Pokoknya Ya setiap bulan Allah, tuh ada aja masalahnya. kasihan Terus habis itu sama banget. bapakku iya, sama bapakku tuh dibawain bolak-balik bengkel, tiap bulan tuh pasti 200, kadang-kadang tuh 1 bulan 2 kali 100 gitu. Terus akhirnya kita bilang lah ke bapakku, "Pak, mending kita beli motor baru aja, ini motornya dijual, daripada kita, selalu setiap bulan tuh servis motor." Karena teman-teman, biasanya servis motor itu cukup 3 bulan, 4 bulan sekali atau ketika, olinya itu udah mau habis gitu. Lo mau ganti oli per 40.000 atau per 4.000 kilometer, atau misalnya tiba-tiba, ada yang apa, maintenance-maintenance rantai atau yang lain gitu biasanya. Itu tuh tapi yang jelas nggak sebulan sekali dan biayanya tuh juga nggak 200.000 per bulan gitu loh. Jadi kita mikir, "Ah, mending beli motor baru aja daripada ini motor lama tapi per bulan kita nambah pengeluaran 200 cuma buat servisin si motor ini," gitu. Jadinya ya udah si motor lamaku ini dijual dan kita beli motor baru. Yeay. Yeay. Itu sih Syaf ceritanya. Ya sih, aku juga, punya cerita yang sama, kayaknya orang-orang tua itu pada sayang ya kalau misalnya sama motor. Ibuku dulu juga motornya yang sebelumnya itu tuh umurnya lebih tua dari aku apa ya, atau cuma beda Oh ya? setahun gitu sama aku. Iya, sampai, Oh iya? aku lulus kuliah apa ya kalau nggak salah atau, waktu masih kuliah 2020 pas Covid apa ya kalau nggak salah. Akhirnya ibuku ikut arisan ya, Nu, ya, kan ada arisan motor tuh, ya kan. Mhm, Terus akhirnya mhm. ibuku ambil tuh arisannya ketika saat itu, karena ya sama, udah kayak dia ngos-ngosan banget, kasihan. Mana dulu kan waktu itu tuh, rumahku masih di Semarang bawah ya, dan kantornya ibuku kan Mhm. di Semarang atas tuh. Jadi kayak Waduh, motornya harus nanjak tiap hari, iya. Aduh, apa kayak nggak capek? gitu. Kasihan banget, untung nggak macet di tengah-tengah ya, kalau macet di tengah-tengah Mhm, medeni juga kayak gitu. mhm, Jadi bener. akhirnya ya udahlah dilepaskan gitu motornya dan, ya alhamdulillah juga dilepaskan karena emang tiap Baik bulan banget. iya, bahaya dan ya itu tiap bulan harus diservis juga. Akhirnya, Ya kan? iya, kayak gitu. Kayak kalau yang apa, apa namanya, dibandingkan biaya untuk nebus motor dari hasil arisan motornya itu tuh jauh lebih murah untuk nebus motor sih, kayak, apa namanya, Heeh, iya in the long run gitu loh. iya kan? Jadi kayak secara investasi itu mending beli motor baru daripada motor lama yang tiap bulan 200 tapi numpuk 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 numpuk.
Iya, dan kalau misalnya dipertahankan terus juga kan motor lamanya, itu tuh semakin turun harganya juga tuh loh, ketika dijual balik Iya, juga nggak akan semakin nggak worth it lagi. Jadi ya ya itulah saat sang konsolasi itu kayak gitu teman-teman, kayak ya memang udah saatnya dilepas, nggak worth it untuk dipertahankan lagi gitu ya. mhm, betul banget. Nah, kira-kira sampai di sini aja dulu kali ya, Chef, ceritanya? Iya, terima kasih ya teman-teman udah dengerin obrolan kami di episode ini. Semoga topik yang relevan buat kami seenggaknya menghibur kalian. Mungkin episode ini agak berat sedikit di beberapa titik kali ya, nggak apa-apa lah. Tapi syukur-syukur Nggak ada apa-apa. manfaatnya dikit-dikit. Amin, amin. Nah, karena kita adalah manusia biasa ya teman-teman yang butuh validasi, tolong kasih kami like, Time to slow down, subscribe, dan time to push the hit the notification shot. button. Maybe then I Bye.